RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Ibrahim dari Cikarang, Bekasi. Ya, Saya kebetulan terlilit hutang, utangnya berapa? kalau di total hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Iya. Jadi besok itu boleh dibilang ditunggu untuk bisa diselesaikan. Kalau ada uangnya bayar. Kalau nggak ada uangnya nggak usah bayar dong. Mau bayar pakai apa? Nah ini yang jadi masalah, nggak ada uangnya tapi dipaksa bayar. Ya udah datengin orangnya. Bapak praktekin ilmu RDAY. Celana dalamnya nggak dibalik atau nggak pakai celana dalam. Nah, Bapak remes alat kelamin Bapak buat salaman sama orang itu. Luluh hatinya, nanti luluh. Lunas atau nanti lunas, begitu bos. Kalau nggak ada uangnya, yang lo hadepin pakai kon. Tapi Ya duitnya nggak ada. lebih dari 1 orang Pak Haji. Bos, Siap. 1000 orang kalah dengan Siap. Siap. manjur bos. Siap, Gak Pak apa Haji. lo tes. Siap. Orang ikut pendidikan nih, ikut pendidikan militer. Katanya garang-garang dibentak-bentak, baru turun dari mobil aja mental ditabokin, buk. Semuanya kena, cuman 1 orang itu enggak. Kenapa? Dia enggak pakai celana dalam. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu bos. Siap. Mau berapa orang lawan dengan ini? 1 bos. Siap. Oke? Oke, siap. Yo. Makasih Pak Haji. Yo. Tepuk tangan dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Perkenalkan saya Dede dari Cianjur, tinggal di Mekah. Dari Cianjur tinggal di Mekah. Iya, Kerja apa di Mekah? ikut suami Ikut suami. Iya. Terus kegiatannya apa di sana? di toko. Di toko. Iya, dia ngasih toko. Hah? Dia ngasih toko. Dia ngasih toko. Iya. Kok tahu RDI dari mana? Kakak yang ngasih lewat TikTok. Lewat TikTok. Iya, terus cari lanjutinnya di YouTube. Apa? Kelanjutannya dari YouTube. Oh, kelanjutannya dari YouTube. Jadi nonton YouTube-nya di Mekah. Iya, Apa yang tertarik dari RDI kamu nonton di Mekah? semua. Contohnya? Ya, dari cawik-cawik, dari apa? Cawik-cawik malam-malam. apanya? Cawik-cawik apanya? Ya. Hah? Hah? Ya, barangnya saya. Hah? Barangnya saya. Barangnya kamu? Ya kan awalnya kan pertama suami kan cerewet. Awalnya suami cerewet. Ya. Suje, gimana ceritanya? Tadinya suami cerewet. Ya suami cerewet, pelit, Pelit, galak. Ya. cerewet. Komplit dah. Apa? Komplit. Kumplit. Nah, Cerewet, pelit, kumplit. suka mukul juga. Apa? Suka mukul juga, galak intinya. Galak. Ya. Nah setelah dicoel, Apa yang dicoel? Yang dicoel apanya? yang bawahnya. Bawahnya. Ya punya Bawahnya kamu. Apa namanya? memeknya. Hah? Memeknya. Memeknya siapa? Memek saya. Oh iya. Sambil ngomong gimana? Ya nurut, manut, katut, royal. Nah 2 hari langsung dia ngasih uang transfer ke rumah buat keluarga. Wow, tepuk tangan dong. Berarti punya kamu manjur dan pulen dong. Ini bapak-bapak pada keras kepala semua. Bisa gak dicolek bentar nih? Bantuin ibu-ibu. Oh jadi waktu dicolek tuh suami diem aja? Bukan dianya lagi tidur. Oh lagi tidur? Ya. Jadi mbaknya colek alat kelamin mbaknya terus Ya. ditempelin kemananya? di Bagian bibir. dari suami? Di bibirnya. Tapi Bibirnya? Wah, tepuk tangan dong. Wow. Wow. Keren, bangun keren. dianya. Apa? Bangun dianya. Dia bangun. Ya katanya naruh apa itu basah gitu. Aduh.
Oh jadi memek kamu lagi basah-basahnya. Ya katanya, Aduh. ditaruhin apa basah katanya. Apa? Bukan, ditaruhin apa itu basah? Enggak, saya habis wudhu gitu kan. Pura-puranya habis wudhu mau sholat. Oh ya udah katanya. Lanjut sholat, dilihat lagi, oh tidur lagi. Jadi takut bangun, ya udah di mukanya aja langsung. Takut suka bangun soalnya ya. Kalau ke toilet sedikit bangun gitu. Nah, ya akhirnya di tangan, kadang di muka gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang dia nyululu. Kalau melototin ke saya itu tanya langsung ngomong di hati, menurut Manut Katut, diam langsung dianya. Langsung diam. Ya. Tepuk tangan dong. Wow. Wow. Ini yang lucunya apa pas di toko ya? Apa? Pas di toko kan yang paling lucu ini. Ya. Kan sepi. Tunggu dulu. Sebelum lucu, ketawa dulu. Sekali lagi dong kompak. Aida, cerita lucu. Ini kan toko lucu, itu toko kan sepi. Tunggu dulu pelan-pelan. Pelan-pelan tuh. Sekali lagi ketawanya kompak. Ayo cerita. Dengerin. Toko kan sepi. Toko sepi. Ya. Nah kata karyawan, kenapa katanya ini kotor sepi banget gitu. Saya kan bawa rendaman air celana, dicawik-cawik pas pintu belakang. Saya nggak ngeh awalnya, biasa pembeli lewat dari pintu depan sama pintu pinggir, kok lewatnya pintu belakang. Ya, kok kenapa ini kan biasanya nggak ada yang belanja dari lewat pintu belakang. Kok ini kenapa kok semua dari belakang gitu kan? Jadi nggak ketadah gitu. Itu yang lucu satunya. Terus si Muhammadnya tanda tanya, kamu dipasangin apa? Tadi bawa apa di air aqua? Enggak, itu buat air minum doang gitu. Dianya tanda tanya karena ketahuan di rumah ngerendam celana. Tanya pokoknya apa yang itu yang terkabul banyak. Banyak yang terkabul. Ya soalnya kan kenal RDAY-nya bulan Oktober tahun lalu. 2023. Ya. Mau ke sini cuman dianya nggak ngizinin pulang. Terus gimana supaya dia bisa bisa pulang ke Indonesia? Ditoel terus. Apa? Ditoel terus. Ditoel? Ya. Gimana Noelnya? Ya kayak tadi. Kayak tadi ditoel. Iya maksudnya ngomongnya gimana ngucapnya? Ya izinin pulang. Sampai ngizinin sekarang 6 bulan cuti. Wow. Tepuk tangan dong. Wow. Salut bener luar biasa. Nanti kamu mau privat gak? Mau. Gratis. Mau. Yang lain kan bayar 10 juta. Mau. Buat kamu gratis. Mau. Ya. Ya. Syaratnya cuma dibuka doang alat kelamin kamu. Allahu Akbar. Enggak deh, enggak. Humor. Jek kasih centong Jek. Tepuk tangan dong. Wow. Jek kasih centong Jek. Kasih centong nih. Ini buat manggil ya. Uang bibit buat manggil. Kayak Pak Roni dia bisa manggil 600 juta per hari ya. Anaknya bisa manggil 100. Per hari dia 700 satu keluarga. Terkabul ya. Nanti ngobrol ya. Habis acara ini tutup jam 1 kamu jangan pulang. Nanti privat di sini ya. Bersama orang India tadi. Ya. Tepuk tangan dong. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Suyatno dari Kota Waringin Barat Pak Haji. Ya. Kami tahu RDA-nya dari YouTube sejak awal Juli Pak Haji. Ya. Terus istri saya itu memaksa sekali untuk saya segera ke sini. Ya. Tetapi setiap saya mencoba persiapan ke sini, sudah beli tiket pesawat itu, istri saya sakit, Pak Haji. Sakit. Lalu kita opnamkan. Nah, besok sembuh, ulang lagi Pak Haji, supaya segera ke sini, supaya ya urusan yang lain juga jalan, tetapi istri saya supaya sembuh. Sakit apa kata dokter? Sakitnya itu asam lambung Pak Haji. Oh gampang bos. Akhirnya Pak Haji, itu kami kehilangan tiket lagi, batal lagi Pak, kira Ya. sakit lagi. Nah, akhirnya terakhir itu ya sudahlah, karena
Oknum juga semakin parah Pak Haji, akhirnya Iya. di rumah itu mengadakan acara ngaji bersama, manggil Ustadz sama 50 santrinya. Ternyata besok paginya itu langsung nutup, nggak bisa bicara Pak Haji, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Istri Bapak? Nggih, akhirnya meninggal Pak Haji, sudah 20 hari ini. Istrinya? Nggih. Meninggal? Nggih. Aduh. Jadi akhirnya Pak Haji kami izin anak untuk segera untuk datang Pak Haji. Ya. Jadi Gara-gara asam lambung doang meninggal? nggih, asam nggak bisa makan Pak Haji. Oh, nggak bisa makan? Nggih, asal makan. Padahal obatnya gampang, Bos. satu sendok muntah Pak Haji. Asal makan 1 sendok itu mau muntah itu. Oh, makan 1 Jadi sendok lalu tidak mau muntah. makan sama sekali. Nggih, jadi lalu berikutnya Pak Haji kami itu hajat kami pertama Pak Haji kami itu mau jual tanah. Mau jual Nggih, tanah. sudah melaksanakan ilmu RDAY. Saya mencoba pakai celana itu 9 hari, tapi kalau malam saya copot Pak Haji itu. Kalau Ya. siang saya pakai lagi kan itu. Jadi 9 hari lalu saya pasang di atas pintu itu, memang tamunya banyak yang kepingin Pak Haji. Tapi asal nasibnya nggak pas Pak Haji, seperti umpamanya ngasih DP, itu malah berakhirnya Pak Haji nggak mampu meneruskan gitu. Nggak mampu meneruskan untuk melanjutkan jual beli itu. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya Pak Haji, jadi tanah tersebut maksud kami supaya bisa kami jual dengan harga yang mereka tidak menawar. Gampang, Bos. Nggih. Bos remes alat kelamin, Iya. buat salaman sama orang yang Iya. pada lihat tanah itu. Deal. Nah, iya. Tidak ditawar. Bayar tunai. Begitu. Lalu Nih, Bos. Saya meraktekin ilmu RDAY nih, Bos ya. nggih. Ada tamu saya datang ke sini naik Hummer warna putih. Dia datang ke sini naik bawa 2 mobil, Hummer sama Velfire, Alphard warna putih di sini. Supir saya bilang, "Pak, ada tamu naik Hummer." "Oh iya." Terus dia datang, "Pak, Hummernya coba diijabin Pak, biar nggak dibawa pulang, bisa gak?" "Bisa lah, gampang." Saya remes kontol saya salaman. "Hummernya nggak dibawa pulang ya, tinggal di sini." Tuh ditinggal di sini Pak kemarin malam Senin, betul ya? Warnanya putih. Nah, Bapak juga begitu, Bapak dan Ibu. Tapi jangan salaman buat saya ya. Jangan dong. Senjata makan tuan. Buat yang lain aja. Lalu berikutnya Pak Haji, kami itu kan punya gudang dikontrakkan Pak Haji. Pertanyaannya, Dikontrakkan, kebetulan kelihatannya itu ada informasi sepintas tuh Pak Haji. Kelihatannya kalau nanti habis mau pindah gitu. Jadi kalau bisa supaya dia nggak pindah. mohon petunjuk supaya dia nggak pindah Pak Haji gitu. Sama kayak Bapak tadi Nggih, yang ngontrak. lanjut. Nggih, Nggak nggih. ditagih. Nah, Oh, Bapak nggih. remes alat kelamin Bapak atau cebok alat kelamin Bapak, siramin di gudangnya. Supaya Jangan nggak pindah. Nggih, nggih, amin ya. Tidak akan pindah. Nggih. Nah, kalau kita ngontrak, remes gratis, nggak bayar, jadi milik gitu. Bos, pokoknya apapun hajatnya, obatnya cuma 1. Apa? Kontol. Makanya kalau Bapak dan Ibu yang sakit asam lambung, nggak bisa makan, nanti Bapak dan Ibu ini air minum. Nah, alat kelaminnya Bapak dicelupin. Celup. Kasih minum yang sakit. Bohong Pak, nggak sembuh. Celup. Kalau diri kita sakit, ya sama. Kan saya sama kayak Bapak tadi sebut. Saya tuh kemarin sakit Pak, 3 hari Pak. Sakit itu. Nah, saya celup, minum. Ini penyakitnya lagi berisik. Nah, kalau suami yang sakit, punyanya suami, diminum sama suami. Kalau istrinya yang sakit, punya suami, diminum ke istri. Kalau anak yang sakit, pokoknya semuanya punya suami. Kenapa? Karena punya suaminya ngample. Tuh. Kalau punya istri kan nggak bisa. Mau digini-gini nggak bisa. Ah, bisa? Nggak bisa kan? Kalau yang laki kan panjang, nanjang gitu ya. Celup. Ya punya saya. Ya saya.
Ya, Ini ilmu baru Pak, saya juga baru meraktekin. masih 2 lagi Pak Haji. Ya, Kami agak kagum karena kami ini tidak pernah sakit gigi Pak Haji. nggak pernah sakit gigi. Pada suatu saat karena kehilangan istri juga akhirnya itu saya terlalu banyak begadang juga masih tetap melaksanakan masalah sholat tahajud dan mandi malam tadi Pak Haji. Jadi akhirnya sakit gigi Pak Haji. Nah ingat ajaran Pak Haji itu kita praktekkan Pak Haji. Jadi colek-colek Tempelin di gigi. 5 menit Pak Haji sembuh gitu. Sembuh. Ya sembuh. Berarti manjur alat kelamin Bapak ya. Pak, tolong Pak dari depan. Nih ibu-ibu dari depan ke belakang lagi sakit gigi semua. Yang paling lucu lagi Pak Haji karena merasa kok bisa sembuh. Depan saya itu ada warung Pak Haji. Ya, Ada warung. Katanya sakit gigi, ibu-ibu itu sakit gigi itu udah sampai 3 hari kesakitan Pak Haji. ya. Nah saya itu mau ngajarin kan malu Pak Haji sebenarnya. Malu. Tapi karena kepepet saya panggil ke teras rumah saya Pak Haji. Coba Wi kesini Mbak. Tapi saya mau ngajarin di situ malu. Ke tempat sini. Loh. Ya. Akhirnya kita praktekkan Pak Haji, kita Jadi yang nyolek tangan Bapak ke memeknya dia. jadi kita ajarin Gue pesen 3 Pak, pakai karet 2. jadi akhirnya kita ajarin Pak Haji, coba itu apanya Pak Haji yang dicolek-colek katanya. Itumu itu dicolek-colek nanti terus digosok-gosok di dalam pasti sembuh. Kebetulan hanya 10 menit Pak Haji. Sembuh. Suami istri ketawa semua itu. Wah, tepuk tangan dong. Ilmu berantai. Alhamdulillah. Jadi saya rasa ini aja Pak Haji, nanti yang masalah anugerah utang piutang tapi berikutnya kan kami masih kesini lagi. Ya. Kebetulan Nanti gini Pak, karena Bapak kan ditinggal istrinya meninggal. Iya. Jadi bonus nanti Bapak privat di sini. Gak usah bayar. Kebetulan India, nggih. Arab sama Nggih. Bapak. Kebetulan tadi juga Ya, nanti Bapak tinggal kawinin mau yang India apa yang Arab. Nggih. Kami sudah melapor ibu tadi mau privat gitu Pak Haji. Nggih. Ada yang janda, Nggih. ada yang duda. Nggih. Nanti kawinnya di kandang Mbe ya di bawah ya. Ada 1 slot kosong di bawah. Terima kasih Pak Haji. Nanti Bapak ML berdua sama yang India, saya yang kameramen. Amin. Tepuk tangan dong. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Ini acara apa dari tadi ketawa mulu. Ya. Dari Lampung. Ya. Saya datang bersama saudara saya yang mengenalkan saya ilmu RDAE melalui YouTube. Ya. Saya mulanya nggak percaya Pak Haji. Ya. Jadi saya bilang ini ilmu apa? Kok aneh sih Mbak? Kata saya pakai begini-begini. Ih aneh. Tapi saya di rumah buka YouTube Pak Haji. Setelah itu saya mengamalkan. Setelah mengamalkan dari bulan 5, habis lebaran itu kan saya ke rumah saudara saya. Tiba-tiba bulan Juni saya dapat musibah Pak Haji. Ya. Musibahnya saya mau pengajian, saya ke pasar, saya beli barang, tiba-tiba kunci motor saya hilang. Ya. Sudah 3 kali saya bolak-balik di pasar Cipeng itu, lumayan juga jalannya Pak Haji. Ya. 1 kali, 2 kali nggak ketemu. Pas ketiga kali saya berdoa yang diajarin di YouTube. Ya. Saya berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAE, saya minta kunci motor saya ketemu. Saya balik lagi yang ketiga kali ke pasar itu, saya balik ada mbak bilang, "Bu, ini ada yang mulangin kunci motor Ibu. Tadi bilang katanya Ibu kehilangan kunci motor." Jadi saya baru mau lapor sama satpam, nggak jadi Pak Haji, sudah ketemu. Ya. Motornya saya gembok Pak Haji, mau dibuka, gemboknya pakai paku, pakai palu Pak Haji, nggak jadi karena sudah ditemukan alhamdulillah. Belanjaannya sudah banyak Pak Haji, saya mau nangis karena saya takut nanti dimarahin sama suami. Sampai hari ini saya nggak bilang kalau kunci motor itu hilang di pasar, nanti saya dimarahin. Jadi bisa ketemu meraktekin ilmu RDAI apa? Berdoa Pak Haji. Saya Gimana meminta, doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAE Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto, saya minta kunci motor saya ketemu. Karena belanjaan saya udah banyak Pak Haji, mau pengajian di motor itu nggak bisa pulang.
Bahkan 3 kali saya balik lagi, Bu ini tadi ada bapak-bapak, Mbak nih Mbak kasihan tadi ibu itu katanya nyariin kunci motor. Padahal saya udah 3 kali bolak-balik nggak ketemu Pak Haji. Yang ketiga ketemu, saya cuma mau testimoni. Yang kedua saya mau testimoni lagi, saya mempraktikkan ilmu Pak Haji bersama saudara saya. Tiba-tiba setelah saya praktek itu Pak Haji ada teman itu nggak pernahnya Pak Haji ngasih duit Teman sama nggak saya, pernah? nggak pernahnya ngasih duit sama saya ya sebanyak itulah menurut saya. Saya dikasih duit 200.000 Pak Haji. Nah mbaknya meraktekin ilmu RDAI apa? Cawe-cawe Pak Haji. Contohnya kayak gimana? Ya dapat milik gitu Pak Haji. Maksudnya Ya dapat nyolek milik gede. alat kelamin mbaknya? Iya. Gimana nyoleknya? Sambil ngomongnya gimana? Ya seperti yang Pak Haji ajarin. Saya kan praktek Kan saya diem-diem. lupa gimana ngajarinnya. Saya Gimana bilang, nyoleknya? Ngomongnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. 9 kali saya colek, dapat milik di mulut Pak Haji, dapat Itu kan milik. nyolek mulut, yang nyolek yang bawahnya kayak gimana? Ya dipegang Pak Haji, pakai tangan kiri dipegang. Ya, masuk ke dalam celana apa di luar celana? Di dalam. Di dalam. Ya di dalam kan kalau mau keluar itu Pak Haji. Oh di iya. rumah kalau mau keluar dapat milik tiba-tiba dia ngasih duit sama saya 200, saya kaget. Ini uang apa? Enggak untuk kamu, dia bilang 200. Ya, jadi Bapak dan Ibu usahain sebelum keluar dari rumah, Bapak dan Ibu remes alat kelaminnya, colek di mulut kita. Setiap ucapan jadi duit, setiap ucapan jadi duit. Atau tadi Ibu ngomongnya apa? Jadi milik, jadi Iya, milik. Jadi milik. Pasti dapat bisa, milik. pasti bisa. Semua yang saya ojak bicara nanti ngasih saya uang. Ngasih milik. Nanti jadi milik. Itu kejadian Pak, kejadian Bu. Tapi jangan dipraktekin ke saya. Ya maksudnya jangan. Kalau ke saya normal aja ya. Janganlah. Nggak usah senjata makan tuan. Ya. Nah Ibu coba praktekin mulai nanti. Iya Pak Haji. Boleh gak Pak Haji nanti setelah keluar dari ruangan saya praktekin? Boleh. Nanti kan bubar tahajud pada ketemu semua pada ngasih duit, tuker duit. Ada satu lagi Pak Haji Ya. testimoninya. Anak saya kan orangnya cuek, udah itu galak Pak Haji. Laki perempuan. Laki-laki umurnya 24 tahun. Terus? Jadi saya praktekin ilmu Pak Haji, saya camahin Pak Haji kalau dia tidur. Ya. Saya camahin, nurut Muhammad Febri, binnya saya sebutin semua, nurut, manut, katut, sayang, royal sama orang tua, royal sama orang tua. Dapat seminggu, dia bilang, Bu ini ada duit, buka tabungan aja di BCA 500.000. Saya kaget, kata saya gitu, alhamdulillah kata segitu. Jadi Pak Haji. perubahan drastis. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai sekarang dia Jadi baik sama mbaknya saya. tuh nyolek alat kelamin, nyentuh ke kulitnya dia gak? Mukanya Pak Haji. Saya Remes alat kelamin. Iya, saya camahin di mukanya, nurut, manut, katut, sayang. Pada saat setia. dia tidur? Iya, royal sama saya, baik sama saya, alhamdulillah sampai hari ini. Wow, tepuk tangan dong. Saya terus Berarti itu menjalankan- bisa, alat kelamin kita bisa buat nundukin anak, bisa buat nundukin suami. Ya kan? Iya, Pak. Nah gitu. Atau Bapak dan Ibu kalau punya pembantu rumah tangga kadang kan suka ngeyel. Atau punya supir ngeyel. Nah itu bisa ditundukin pakai itu. Tanpa harus kita datang ke tempat pembantu kita tidur. Nah kita remes, kita sentuh kulitnya. Manggilnya siapa misalkan. Misalkan Inem. Nem, tolong dong ambilin garam di situ. Tapi kita habis megang alat kelaminnya. Kan si Inem biasanya ngeyel tuh. Kalau diajak ngomong, lebih pintar dia daripada majikannya. Kita sebagai majikannya, remes aja. Begitu juga supir. Kalau kita punya supir. Begitu juga kita kalau punya anak buah. Karyawan kita nih Bu, semua total. Termasuk kru kameramen, 170. Dan semuanya tunduk semua Bu. Nah itu praktekin. Jadi RC Bokan dibikin kopi. Yang minum kopi dapat duit 20.000. Semua minum semua. Takluk dengan 20.000. Ada lagi Bu? Itu aja Pak Haji, saya minta izin, saya mau terus istiqomah menjalankan ilmu dari Pak Haji. Boleh. Misalnya mandi malam, sholat tahajud, lalu ngaji Quran belum sampai 12 juz, Pak Haji belum bisa, baru sampai 5 sampai 7 juz. Dinaikin bisa gak? Insya Allah mau, Bisa ya. insya Allah mau. Boleh.
belajar. J, kasih centong, nih ibu saya kasih uang bibit. Nanti ibu manggil Terima kasih ya. Pak Haji. Kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang tadi Duda dek, J, yang mau jodohin nama India dek. Duda 1, ibu 1, kasih centongnya satu-satu. Praktek ya bu, terkabul ya bu, berkah ya. Ya berkah. Yuk. Yuk pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Adi Chandra dari Palembang. Dari Palembang. Ya, Tinggal di Palembang. ya tinggal di Palembang. Palembangnya di mana? Palembang kota Pak Haji. Kotanya di mana? Pelaju. Pelaju. Ya. Oke. Saya- Pertanyaannya apa? Saya ikut privat 3 bulan yang lalu. Ikut Udah privat 3 bulan yang lalu. Ya, hajat ekstrim saya lemot Pak Haji. Hajat ekstrimnya lemot. Ya. Kenapa bisa lemot? Da, 1, karena Bapak berharap. Ya. Coba jangan berharap. Bos, ada tamu RDAY bos. Privat pertama lemot. Ya. Hajatnya cair 500 miliar. Privat lagi kedua 10 juta. Lemot. Privat lagi ketiga 10 juta lemot. Tadi dia ucap syukur privat yang keempat 10 juta. Sekarang yang untung dia apa saya? Dia dong, cair 500 miliar bos. Gue cuman kebagian berapa anak yatim? 40. Ya lo privat lagi, paksain lagi gitu. Mana ada baru privat sekali terkabul. Bisa antri pasien gue. Tapi ini sudah maksain Pak Haji datang ke RDAI sekarang. Nah sekarang kan udah gue bocorin. Nggak boleh berharap. Nah bisa gak lo nggak berharap? Insya Allah bisa. Jangan Bisa, berharap. pasti bisa, Pak Haji. Lu berharap. Ya. Baru jalanin ini berharap. Ya. Janganlah bos. Kalau privat jangan sekali bos. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Taruhlah 10 kali. Ya. Berarti sedekahnya 10 juta. Kali 10, 100 juta. Nah kalau cairnya 500 M. Siapa yang untung? Lu. Gue cuma dapat cepet anak yatim. Ulangi lagi privat, ulangi lagi gitu bos. Sekarang lagi down masa keuangannya Pak Haji. Gak usah, kalau lo kayak gini lo tinggal nanya aja kayak begini kan gratis. Yeah. Pak Haji apa ya tadi kekurangan tadi gue ceplosin. Yeah. Berharap. Yeah. Kalau coba jangan berharap. Yeah. Bisa? Bisa. Praktek ya. Yeah. Yuk. Ibu apa? Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya mau minta ini apa air kencing anak yatim guru. Lu nggak bisa minta sama gue bos. Gue nggak ngelayani kencing bos. Gila kali lo. Lo minta sama ibu yatim. Ngomong ke yang ngurus di bawah. Ya. Izin Pak Haji dulu minta ngasih katanya. Gak usah, lo langsung izin sama ibu yatim aja. Nanti sama ibu yatim, Ya. langsung lo dimasukin ke dalam alat kelaminnya. Ya, ibu apa? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Humor bos, humor. Biar nggak ngantuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya dari FDD Masturo, nama saya dari Masturo dari Kerawang. Ya. Saya kan Pak Haji baru hari ini sekali ke sini ke RDAE. Terus saya ini kan dicandung sama suami saya. Di Madu. Di Madu. Jadi ibu istri pertama, istri kedua. Istri pertama. Istri pertama. Iya. Dapat anak berapa? 3. 3. Istri keduanya anaknya berapa? Tapi lama-kelamaan suami saya galak sama saya gitu, Pak Haji. Nggak pernah, bahasanya nggak pernah lemes sama saya, galak terus bahasanya. Sama anak saya juga sampai sekarang, anak saya jadi keluar dari rumah gara-gara berantem terus sama bapaknya gitu. Alhamdulillah saya ketemu sama temen yang ngajarin saya, katanya suruh rendam air celana dalam. Alhamdulillah saya laksanain baru 1 minggu. Alhamdulillah suami saya rada lemes gitu Pak Haji. Saya pergi ke sini aja Ki, alhamdulillah diizinin gitu. Biasanya saya kalau kemana-mana itu nggak boleh sama suami saya. Harusnya saya di rumah diem. Jadi sekarang suami setelah minum air redeman celana dalam ibu udah nggak keras lagi ke ibu. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong.
Bu, berarti kan alat kelamin ibu manjur, celana dalam ibu. Ini bapak-bapak di depan keras semua nih bu. Bisa nggak bu dibikinin teh kopi bu? Dari mukanya kelihatan keras semua nih bu. Tapi saya pengennya mah dagang pengen lancar gitu Pak Haji. Apa? Dagang, saya kan dagang. Dagang apa? Dagang nasi. Bu, kalau ibu mau dagang nasi, waktu ibu nyuci berasnya, ibu mesti ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Pada datang, makan, borong, enak. Nambah. Untung bersih satu hari 10 juta. Nah, beras yang buat bikin nasi uduk, sayuran, bawang goreng, minyak goreng, semuanya wajib dilangkain sebelum diolah masak. Nanti setelah udah matang, ibu taruh di atas, ibu ambil celana dalam ibu yang bekas pakai, taruh di bawahnya meja, dipaku. Supaya nanti pelanggannya balik lagi. Seperti di atas kepalanya ibu, itu celana dalam saya semua tuh di atas, di plafon. Nah, makanya orang pada balik lagi, nggak mungkin nggak balik lagi. Begitu. Tadinya saya nggak percaya gitu Pak. Apa? Tadinya saya nggak percaya kalau Nggak percaya? Iya, nggak percaya air Rendeman. rendeman itu bisa Naklukin suami. suami gitu ya. Tapi saya yakin saya kata saya Bismillah, saya mah bukannya mau, saya mah pengen suami saya sayang sama saya sama anak-anak gitu Pak Haji. Iya, nanti sayang. Nanti ibu bikin itu terus ya. Ya. Nanti abadi ya. Amin. Nanti abadi. Nanti ibu saya kasih centong. Nanti buat masak, buat nyedukin nasi uduk. Iya. Nah nanti ibu saya kasih centong lagi satu, kasih dua. Yang satu lagi buat manggil kayak Pak Roni. Buat manggil duit. Pak Roni bisa manggil 600 juta per hari. Nah ibu juga harus manggil 600 juta per hari. Kayak Haji Marco manggil bisa punya kontrakan sama punya ruko ya. Amin. J, kasih J, centong J. Kasih 2 J. Ini uang bibitnya kasih. Yeah. Nih. Yo. Ya, praktekin ya. Ya, mumpung pulen punya ibu. Kalau udah perak susah. Yo. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Anto dari Bandung Pak Haji. Anto. Iya Pak Haji. Ya, Dari pertanyaan Bandung. apa Toh? Dari Bandung. Tahun 2013 Pak Haji, saya beli bangunan pabrik di kawasan industri di Bandung Pak Haji. Ya, Saya bayar DP dan nyicil sampai 2014 Pak Haji. Dari situ saya ekonominya hancur, nggak bisa nyicil sampai sekarang Pak Haji. Nah tahun kemarin yang punya meninggal Pak Haji. Sekarang diganti sama anaknya dan langsung ngusir saya Pak Haji. Saya harus pergi dari kawasan. Apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Saya sama kayak Bapak tadi yang punya yang kontrak, cuman bedanya Bapak gudang atau pabrik, ini rumah. Iya, Bapak remes, alat kelamin Bapak tempelin di dindingnya. Jadi milik, remes jadi milik, remes jadi milik. Bapak harus yakin, tapi nggak boleh berharap. Siap. Pasti jadi milik. Nanti jadi milik bos. Amin, amin Pak Haji. Amin Pak Haji. Ini Bapak lihat tempat ini. Ya. Dulu zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur Ya. ke sini ke RDAY. Itu tempatnya kecil bener Pak. Iya Pak Haji. Saya praktekin. Sekarang luasnya luar. Ya luar biasa. Praktekin aja bos. Ya. Bisa. Lepas. Nggak usah pakai air. Langsung lepas, Pak Haji. Langsung. Malah kalau enak alat kelamin lo copot taruh di tembok. Iya Pak Haji. Siap Pak Haji. Siap. Iya. Ya. Kasih, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya. Selamat malam Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya perdana sekali di sini di RDAY dan saya mengenal RDAY lewat YouTube. Dan Ya. alhamdulillah beberapa riado sudah saya lakukan, diantaranya rendam CD, terus pakai CD kebalik gitu. Saya ini kebetulan pegang travel umrah haji Pak Haji. Ya. Dari berapa bulan ini rada-rada lemot begitu ya, kurang cepet gitu. Tapi alhamdulillah beberapa saya lakuin ilmu RDAY,
Waktu itu saya lagi keluar kota, tiba-tiba ada yang transfer, bayar DP 2 orang 10 juta gitu. Tapi setelah itu saya punya cita-cita yang besar, meskipun saat ini saya belum punya kemampuan. Saya pingin punya travel umroh haji sendiri, kemudian pingin juga punya rumah sehat ginjal. Karena kebetulan suami gagal ginjal Pak Haji, sudah 6 tahun lebih ini. Jadi saya ingin mendedikasikan rumah sehat ginjal untuk pasien-pasien yang gagal ginjal untuk bisa HD atau hemodialisa secara gratis seperti itu. Dan kemudian saya juga ingin anak saya yang pertama. Bu, ya, Ibu terlalu banyak kemauan. Iya Pak Haji, makanya ini saya lemot, saya makanya konsultasi sama Pak Haji biar bagaimana. Gak bisa terlalu banyak. Duit belum megang, keinginan banyak. Kalau memang ibu ikut motivator, itu motivator goblok. Orang duit belum megang udah Bu, kalau orang main bola namanya offside. Bolanya baru ditendang. Nih masih di atas, bolanya masih ditendang. Ibu udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside Bu. Ibu jangan dengerin motivator goblok. Jadi ibu pegang duitnya dulu, baru ibu ngeplot. Duit belum dipegang, ibu udah ngeplot. Saya mau ini, saya mau ini. Bu, bola masih di atas. Jatuh dulu bolanya ke bawah. Dung, kalau orang main bola, baru ibu giring bola. Nggak kena offside. Itu namanya Tuhan kecil. Jadi ibu praktekin dulu ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah keinginannya, berandai-andainya, ntar dulu jangan nanti kalau ibu utarain, diintip sama setan, digodain sama setan. Ntar akhirnya ibu, mana hajat saya nggak terkabul. Janganlah. Jadi ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu kan enggak, mikir, komen, ngeluh, takut, khawatir, berharap. Enggak boleh. Ibu berharap Bu. Walaupun ibu mau bikin rumah ginjal, boleh. Tapi diengkinnya dulu, jangan dikasih lihat. Dalam hati, pasti punya. Pasti punya. Pasti bisa. Pasti bisa. Begitu. Kalau gurunya bisa, ibu harus bisa. Kalau gurunya naik Hummer, ibu juga harus naik Hummer. Kalau gurunya naik Robicon, ibu juga mesti naik Robicon. Kalau gurunya punya Alphard 4, semuanya juga harus punya Alphard 4. Iya. Tadi saya bersyukur, tadi ada yang privat dari Madura, jauh dari Madura. Dia bawa istrinya 3-3-nya ke RDAY. Iya tadi privat di Sentul. Hah? Akur. Suaminya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Umur 50 tahun yang pertama, yang kedua umur 40 tahun, yang ketiga umur 32 tahun. Ya ngomongnya, waduh romantis bener. Nah, apa yang saya tanya? Saya yakin pasti istri saya pertama, kedua, ketiga punya mobil Alphard seperti Pak Haji. Hah? Kok gitu Pak? Iya kan Pak Haji Alphardnya 4. Saya istrinya 3. Gubrang. Saya bilang saya Pajeronya 3. Nah jadi dia tuh tadi pede bener. Dia punya toko Madura di 10 titik. 1 titik 150 juta untungnya bersih. Bagi hasil Madura. Nah itu tadi dia belajar maksain. Nah sekarang dia lagi belajar ke tempatnya Pak Roni. Karena Pak Roni bisa 600 juta per hari. Nah dia mau belajar seperti dia. Kalau dia kan omsetnya, untungnya. Nah ibu coba jangan ngeplot dulu ya. Ya, siap, pasti Pak nanti Haji. punya ya. Ya, siap. Sip, Saya tepuk tangan dong. ralat untuk Wow. hajatnya satu saja, kayak rakyat Ya. Tajar melintir. Yuk.
Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Wahyu dari Bogor. Ya. Dapat anugerah anak sakit jantung. Pertama, yang kedua itu sakitnya FCDC. Pencerahannya Pak Haji. Tadi kan udah dikasih tahu. Baru nyampe. Oh baru nyampe. Jadi nanti lo bikin toples. Bikin apa? Teko. Lo rendem alat kelamin lo. Nanti buat minumin anak lo. Rendem buat minumin bini lo. Selama 9 hari lihat ada perubahan. Kalau memang ada perubahan bagus, tambahin dosisnya. Pertama kali lo ngerendam ujungnya dulu. Hah? Dikit-dikit itu masukinnya. Ibarat main kartu dipirit. Nanti kalau udah 9 hari palanya full. Nanti kalau udah 9 hari yang ketiga sama lehernya. Udah sembuh. Bijinya nggak usah Pak Haji ya. Biji. Jangan, bijinya di luar. Yang aktif batangnya aja. Biji jangan ngikut-ngikut. Kalau bijinya ikut nggak lucu lah. Batangnya aja. Ya. Nanti kalau udah sembuh total baru dicelupin sama bijinya direbus. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Iya buat semua penyakit. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Rina dari Bekasi, Pekayon Jaya, Pak Haji. Ya. Saya udah ngikutin RDAY sebelum Lebaran, Ya. sebelum hajatan, tapi saya alhamdulillah hajatan saya berkah dan banyak tamunya Ya. terkumpul. Terus Banyak anunya, berarti kue semua. Anunya banyak kue. tamunya maksudnya Pak Haji. Oh tamu bukan anunya. Iya, terus pohon pete saya juga alhamdulillah enggak habis-habis buahnya Pak Haji. Diapain? Saya ituin Pak Haji enggak saya cebok terus airnya buat siram-siram. Semua pohonan saya berbuah terus. Itu pete rasa apa itu? Aduh. Ini ilmu RDAY luar biasa. Ya Pak Haji. Cebokan buat nyeramin pete. Iya, pete. Jadi petenya rasa apa? Enak Pak Haji, manis katanya. Rasa mepet. Katanya manis. Nanti kata petenya tetangga. rasa PRJ. Tapi benar. Bener. Pohon petenya Pohon petenya disiram air cebokan alat kelamin. Iya. Berbuahnya luar biasa. Buahnya luar biasa. Dari pertama berbuah sampai sekarang enggak berhenti-berhenti. Orang-orang pada aneh maksudnya petenya berhenti buahnya gitu. Tepuk tangan dong. Coba J, sud J ke belakang J. Coba gimana meraktekinnya? Kayak orang Magelang Muntilan. Pohon cabenya disiram pakai air cebokan alat kelamin. Wow, cabenya luar biasa, bawang merahnya. Nah ini pohon pete gue baru dengar. Coba meraktekinnya gimana? Ilmunya RDAY, coba meraktekinnya gimana? Saya kan punya pete ini baru berbuah, baru Ya. belajar. Tapi jangan sampai pada rontok itu kembangnya, jadinya saya siramin terus tiap pagi Pak Haji. Pakai Bukan saya. cebokan alat kelamin. Ya, Jadi mbaknya nyeboknya gimana? kok Pak Haji gitu. Coba gimana? Jongkoknya gimana jongkoknya? Ya. Coba bapak-bapak jadi selangnya. Pakai tower kan ceboknya. Nah yang saya pengen tanyain Pak Haji ini nih, saya nagih ke orang Pak Haji pada punya utang sama saya. Tapi Kenapa? Pada punya utang. Punya utang sama ibu. Iya. Pada janji-janji doang Pak Haji, nggak pada bisa ditagihnya. Ada yang pakai kuasa hukum, pakai pengacara ada. Terus saya juga jadi pakai pengacara juga. Janganlah, biaya gede pakai. Kalau ibu bisa bayar nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bayar gimana? Enggak, jadi belum bayar dulu Pak Haji sebelum orang itu Nanti kalau bayar. ketagih baru dibagi. Iya. Oke. Kayak gitu. Oh dibayar di belakang. Lagi caranya Oh, supaya ketagih. supaya bayar gitu Pak Haji.
Masalahnya kan waktu hajatan mas kan terkabul semua Pak Haji. Saya ikutin dari RDAJ. Ibu menaktikin apa RDAE hajatnya terkabul semua? Undangan, dari undangan kan undangan baru bikin-bikin tuh ya. Takdiran 2 minggu lagi baru kebikin, itu juga dibilang kok lu undangan belum juga dibikin? Kata saya belum jadi, padahal saya belum punya duit Pak Haji. Belum bikin undangan tuh saya. Ketika itu saya berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan besok ada rezeki, mudah-mudahan besok ada rezeki. Nah dapat saya 3 juta. Orang bayar utang, jadi saya bikinin undangan. Nah undangan itu saya camah-camahin Pak Haji, supaya pada datang tamunya gitu. Sambil maksud saya. ngomongnya gimana? Laris, pada datang semua gitu. Kondangannya gede-gede, bener sih Pak Haji. Bukain amplop gede-gede. Gede mana sama alat kelamin ibu? Sama kayak Pak Haji. Sama. Tepuk tangan dong. Sama. Gubrak. Orang juga pada aneh Pak Haji. Maksudnya kok tamunya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam nggak berhenti-berhenti gitu. Ya. Berdengsek-dengsek pokoknya. Alhamdulillah ada berkah. Ya udah, nanti ibu saya kasih centong Ya, sama uang bibit. Nanti ibu manggil, bayar. Nanti dia bayar. Kasih J, Alhamdulillah, makasih, centong sama makasih. uang bibit J. Ya, makasih Pak. Tepuk tangan dong. Kasih centong sama uang bibitnya. Bapak dan Ibu, kita tutup dulu acaranya karena saya mau ke Jakarta. Ya, ada privat. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang udah kebagian centong boleh langsung salaman pulang. Yang belum kebagian centong, nanti Bapak dan Ibu dapat centong satu-satu. Satu orang satu centong. Yang udah dapat kemarin centong, hari ini nggak usah dulu, nggak apa-apa ya. Daripada double buat apa banyak-banyak. Nanti bagiin yang belum dapat. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, semuanya kebagian centong. Centong keramat. Nanti dipraktekin, taruh di situ J, bagiin centongnya J. Kalau misalkan Pak Roni bisa manggil per hari 600 juta. Bapak dan Ibu juga pasti bisa. Gak usah, uang bibitnya gak usah. Jadi centong dulu. Uang bibitnya gak cukup. Kan saya gak tahu tadi tamunya banyak. Mana cukup. Gak kebagian. Mesti 3. Mesti 3 ganjil. Iya mesti ganjil. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saya ngucapin terkabul. Bapak dan Ibu ucapin dalam hati apa aja hajatnya. Kontrakan laku, rumah laku, anak diterima di Akpol, anak diterima di Akmil. Ya, nanti saya maunya Bapak dan Ibu praktekin pakai uang. Kalau Haji Marco bisa, Roni bisa, dan yang lain bisa. Manggil per hari 600 juta tunai, Bapak dan Ibu harus bisa. Saya mau Bapak dan Ibu di hari tuanya harus punya kontrakan. Harus punya ruko. Buat nanti hari tua ada penghasilan harian, bulanan, mingguan, tahunan. Jadi Bapak dan Ibu tidak ngandelin anak dan mantu. Bisa? Ya, nanti dipanggil ya. Sip. Tepuk tangan dong. Bapak